Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bihi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu bersama di salah satu rumahnya, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat yang baik ini, tempat yang nyaman ini, ya, dengan fasilitas yang memadai, dengan fasilitas yang baik, maka untuk semakin baiknya kita juga dalam mendapatkan ilmu, ya, baiknya juga kita untuk ya mencerna, dan mudah-mudahan dengan ketika kita mampu untuk mencerna daripada ilmu yang kita dapatkan, kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa amanah materi yang diberikan kepada saya untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran, dan kali ini kita akan coba mengkaji dua ayat yang terdapat dalam surat An-Naml, di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan ayatnya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat yang agung dan mulia, di mana ayat ini sebetulnya lebih bercerita tentang Nabi Dawud dan putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana bahwa tentunya nanti kita akan mengambil pelajaran-pelajaran, ya, dari kisah mereka berdua yang diabadikan oleh Allah, yang tentunya dengan adanya kisah itu bukan hanya sekedar menjadi kisah bagi kita, cerita atau dongeng begitu saja. Tentunya adanya pelajaran-pelajaran penting. Dan bagaimana ketika pada hal-hal atau hukum-hukum yang terjadi pada mereka, ya, atau istilahnya nabi-nabi sebelum kita, maka di mana dalam kaidah usul fikih dan kemudian disepakati di kalangan para ulama, secara hukum boleh selagi tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i, ya,
kecuali tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam agama kita. Maka nanti di antara dari referensi dalam berislamnya seorang muslim itu diantaranya ada asyar'u min qablina, yaitu syariat-syariat sebelum kita. Ya, syariat-syariat sebelum kita itu baik, ya, boleh untuk kita lakukan selagi bahwa hal itu ada rekomendasi dari Nabi dan tidak bertentangan dengan ketentuan dari syariat kita. Ya. Maka seperti kita yang sangat masyhur ya, mendapati puasa Daud kan gitu ya, itu puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi kan kita lakukan gitu, ya, karena hal itu dilakukan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim, kita nanti akan mengambil pelajaran-pelajaran yang terkait dengan ayat ini. Yang pertama, nanti kita pun akan kaji tafsirnya. Kita lebih nanti akan melihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Yang pertama kaitan dengan ilmu adalah karunia Allah. Ya. Jadi ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka berdua, yaitu Daud dan Nabi Sulaiman, ilma. Jadi artinya ilmu itu dari mana? Ya dari Allah. Ya. Allah yang mendatangkan kepada mereka, yang dimana bahwa ya ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang dimana bisa jadi ya kadang nanti kita akan mendapati adanya orang-orang yang mereka telah melengkapi dirinya dengan untuk mendapatkan ilmu, gitu ya. Yang mungkin kitab-kitab sudah disiapkan, kemudian dirinya juga ya sudah mempersiapkan diri gitu, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki dirinya untuk mendapatkan ilmu, ya ternyata juga tidak, ya. Dan itu kita banyak temukan juga gitu. Ya, kita banyak temukan juga di tengah-tengah masyarakat gitu ya, yang kadang terutama orang tuanya itu ustadz gitu kan, atau mungkin orang tuanya ustadz tapi juga awalnya sebetulnya tidak dari pesantren, maka anak-anaknya kan pengennya dimasukkan pesantren gitu. Tapi ternyata mungkin karena adanya walau alam bisawab gitu ya, apa adanya satu paksaan atau apa, kadang anak-anaknya juga nggak jadi, ya, padahal kurang-kurang apa gitu. Yang kadang mungkin artinya dari pesangonnya ya besar, kemudian karena keinginan orang tuanya ini kan besar agar anaknya nanti ya di pesantren, kemudian tempat sebagai mambaul ilmi, ya, tempat sebagai sumber ilmu gitu, dilengkapi ya fasilitasnya. Tapi ternyata juga karena Allah tidak menghendaki kepada seorang tersebut atau anaknya tersebut untuk mendapatkan ilmu, ya ternyata Allah tidak menghendaki itu, dan mereka tidak mendapati ilmu, dan mereka tidak berilmu, ya. Malah mereka untuk memilih jalan yang lain biasanya, gitu ya, milih jalan yang lain gitu, ya. Sudah difasilitasi apa gitu, malah kemudian setelah selesai dari pondok ya di luar malah bikin motor gitu kan. Ini anakku piye ini gitu. Sudah tak lengkapi fasilitasnya malah jadi geng motor, gitu kan. Ada juga yang sudah difasilitasi udah masya Allah gitu ya, dengan kekayaan orang tuanya pun menginginkan anaknya kemudian memiliki ilmu, gitu kan. Ternyata keluar jadi juru atau jadi kemudian bos mancing mania gitu kan. Ini anak saya ini dulu ya gitu. Artinya menunjukkan bahwa betul-betul ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh telah kami datangkan, kata Allah, yang mendatangkan ilmu itu siapa? Allah. Kepada siapa? Dawud wa Sulaiman, kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ya. Ya karenanya pada pikiran Allah, ya, kita mendapati di sini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan yukhbiru ta'ala amma bihi ala abdaihi wa nabiyhi Dawud wa ibnihi Sulaiman. Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada dua hambanya dan dua nabinya, yaitu Nabi Dawud dan putranya, yaitu Nabi
Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Minan ni'am al-jazilah, dari nikmat yang besar, jazilah, ya. Wal mawahib al-jalilah, ya, pemberian-pemberian yang jalilah, sama, besar, agung, ya, mulia gitu ya. Karena memang ya ilmu ini disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus, ya, di ayat yang ke-58, bahwa satu pemberian yang ada di atas muka bumi ini yang tidak bisa ditandingi dengan apapun, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Kul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan atas dasar karunia dari Allah. Nanti para ulama tafsir menjelaskan, diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah Al-Quran, ya. Jadi artinya apa? Seorang itu ketika diberikan Al-Quran oleh Allah itu adalah karunia, ya. Kul bifadlillah, katakanlah bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu diberikan Al-Quran. Ya, diberikan Al-Quran itu artinya apa? Diberikan kemudahan untuk menghafalkan, diberikan kemudahan untuk memahami, ya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, ya. Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan rahmatnya itu diantaranya adalah apa? Ad-din wal iman, ya. Ada yang mengatakan bahwa wa bi rahmatihi itu adalah Rasul, ya. Jadi dapat mengenal tentang Rasul, memahami Rasul, mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasul, gitu kan, dimudahkan untuk iktidak kepada Rasul, gitu, ya. Kul fabidzalika falyafrahu, ya. Ketika kemudian adanya orang-orang yang mendapati itu, terkumpul pada dirinya adanya Al-Quran, pada dirinya adanya din, adanya iman, adanya sunnah Rasul, ya. Selalu menegakkan daripada sunnah Rasul, dimudahkan untuk beramal terkait dengan sunnah Rasul, falyafrahu, maka bergembiralah, maka berbahagialah, huwa khairun mimma yajma'un, itu semua adalah lebih baik dari segala apa yang kita kumpulkan. Masya Allah itu. Jadi kalau kita punya Al-Quran, kita punya sunnah, kemudian kita punya din, kita punya iman, ini ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita patut untuk bergembira, kita patut untuk berbahagia, ya, dan ini adalah sesuatu yang paling istimewa dari semua apa yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini, ya. Maka di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ya, al ilmu khairum minal mal, ya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka, kenapa? Ilmu itu akan menjaga kita, ya. Ilmu itu akan menjaga kita sehingga kita dalam kondisi kebaikan, kita dalam kondisi kemuliaan, ya, itu karena ilmu kita. Kita ngerti ini yang untuk kita lakukan, kita ngerti ini yang untuk kita tinggalkan, sehingga kita tetap dalam kondisi kemuliaan. Coba orang yang tidak berilmu itu, ya, meskipun dengan badan yang gede, meskipun dengan fisik yang kuat, kemudian memiliki badan yang memiliki kemudian face yang tampan, tapi kalau tidak berilmu, ya, akhirnya kemudian terjerumus kepada narkoba, terjerumus kepada minuman keras, terjerumus kepada maksiat-maksiat itu yang ada itu. Maka apa? Menjadikan kehinaan, ya. Nah, di mana apa? Bahwa ilmu ini, ya, yang akan menjaga kita. Al ilmu yahrusuka, ilmu menjagamu, ya. Wa anta tahrusul mal, adapun terkait dengan harta, kamu yang harus menjaganya, ya, kamu yang harus menjaganya. Kadang Masya Allah, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, ya, seorang itu kalau kemudian sudah terikat hatinya dengan harta, itu pun ternyata hidupnya nggak tenang, ya, ternyata hidupnya tidak tenang, ya. Di antaranya muncul apa? Hamun la yabrah, cemas yang nggak pernah ada habisnya, ya. Al amalu la yablugh, ya. Kemudian angan-angan yang tidak pernah tersampaikan, ya.
angan-angan yang tidak pernah tersampaikan. Jadi kadang kan begitu ya. Istilahnya ada satu informasi yang pernah sampai ke saya dan Allah Ta'ala alam akan kebenarannya, dan tadi pun malam ini saya baru juga ada postingan itu yang kalau di mana Muhammadiyah itu akan membuat toko-toko di desa-desa gitu. Karena informasinya bahwa uang mereka yang ada di bank semua untuk yang ada Muhammadiyah itu asetnya yang di bank itu ditarik semua ratusan triliun gitu kan. Nah itu ternyata menjadikan kolek bank-bank itu. Ini baru satu instansi loh gitu kan. Nah coba kadang-kadang adanya umat Islam ini belum adanya satu ketidaksiapan dan ketidakberanian sebetulnya. Jadi kalau semuanya mereka itu siap dan berani, insya Allah dapat menggetarkan musuh sebetulnya, dapat menggetarkan lawan sebetulnya. Gitu. Karena ini baru Muhammadiyah loh. Kalau Wahdah Islamiyah narik, gitu kan? Kalau kemudian mungkin Hidayatullah narik, kalau kemudian NU mungkin narik, ya. Kemudian diworo-woro pengikutnya semua, ayo kita tarik semua, gitu kan? Ya, apa nggak kolab gitu kan? Apa nggak kolab? Gitu. Coba juga diantaranya, ketika kemudian kita merepotkan pabrik miras tutup, pabrik rokok tutup, nggak usah begitu. Kalau umat Islam sepakat nggak rokok kan tutup juga sebetulnya. Karena siapa yang melariskan itu? Umat Islam sebetulnya kan? Umat Islam sebetulnya yang melariskan itu. Yang kadang muncul juga istilah hari ini, kenapa orang-orang pada takut? Sekarang dibalik gambar corona itu apa? Gitu kan? Dibalik gambar corona itu apa sebetulnya? Dan apa dibalik gambar rokok? Ngeri-ngeri kan? Tapi kenapa isunya nggak sedasar rokok? Gitu loh. Isu corona itu loh. Ya. Padahal kalau gambar rokok kan jelas ya, orang sininya bolong, kemudian jantungnya gosong. Itu gambarnya kan ngeri-ngeri di gambar bungkus rokok itu. Sedangkan sebetulnya corona itu ya nggak ada gambarnya, gambarnya gambar masker, gitu kan, gambar masker gitu kan. Ya. Tapi kenapa kok fitnahnya seolah begitu dahsyat gitu loh. Ya. Padahal kalau mungkin mau kita ini berapa persen yang sudah meninggal karena rokok, gitu kan. Tapi kan nggak diungkap saja sebetulnya mungkin kan gitu. Nah maka konfidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, jadi di mana bahwa kita yang untuk menjaga harta kita gitu. Kita yang untuk menjaga harta kita. Ya. Makanya bisa jadi kadang seseorang kan akhirnya begitu. Ya. Ketika Muhammadiyah sudah mulai berani untuk mengambil asetnya, ya mengambil depositonya yang ada di bank, itu ternyata sudah sedikit membuat ya mereka kemudian sudah agak kolab ya. Nah ini kalau kemudian semua untuk sepakat gitu, kadang kan akhirnya kan bingung ya, ketika kami tarik untuk apa ini uang ini gitu. Nah kadang kan orang terjadi begitu, nggak punya uang bingung, punya uang juga bingung gitu. Jadi jangan anggap gitu kan, orang yang kemudian hartanya banyak itu nggak bingung gitu kan. Ini gimana ini? Ada kekhawatiran takut taruh di bank. Maka kan mereka yang dikhawatirkan diantaranya yang mendapatkan informasi dari Muhammadiyah itu kan apa? Karena hari ini gampang-gampang untuk dibekukan kan? Ya, rekening dibekukan kan selesai. Ya, kalau kemudian dibekukan udah selesai. Bagaimana FPI dibekukan? Duitnya kemana? Gitu kan? Nah kalau sampai triliun, ratusan triliun, gitu kan? Nah maka ekonomi rahimani wa rahimakumullah, ya. Di mana bahwa harta ya, atau di mana bahwa yang kita miliki itu tidaklah lebih istimewa, tidaklah lebih berharga dari ilmu yang ada pada diri kita. Ya, dari Al-Qur'an yang ada di dalam dada kita. Ya, dari sunnah yang selalu untuk kita upayakan, kita amalkan dalam kehidupan kita, dari agama, dari iman, itulah sesuatu yang paling berharga. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, wa bidzalika falyafrahu, oleh karenanya berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, huwa khairun mimma yajma'un, itu semua lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan
kebaikan yang ada di atas muka bumi. Nah, baru fitin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dikatakan di sini Imam Al-Katsir seperti itu, ya. Yaitu apa? Minan ni'ami al-jazila wal mawahib al-jalilah wa sifatul jamilah, ya, yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya, alaihi salam, ya. Wa ma jama'a lahuma baina sa'adati dunya wal akhirah, dan apa yang mereka kumpulkan, yang mereka miliki dari untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Karena apa? Memiliki ilmu tadi, ya. Karena memiliki ilmu itu, masya Allah, amanlah hidupnya, ya, aman hidupnya. Makanya ada istilah disebut oleh para ulama, al-alimu hurriyun, ya, wal jahilu mabhusun. Orang yang berilmu itu merdeka. Kenapa? Karena dia akan melakukan apapun bisa dengan ilmunya. Dia ngerti, nggak perlu ragu-ragu lagi, ini boleh apa enggak, gitu kan? Ini bisa apa enggak, ya? Ini bisa dilakukan atau tidak, ya? Sedangkan orang yang jahil, al jahilu mabhusun, orang yang jahil itu terpenjara. Ini boleh enggak ya? Kayaknya enggak. Tapi kalau orang yang berilmu langsung, karena dia ngerti ini boleh, ini yang enggak boleh, dia kuat, dia tegas, ya, dia tegar, ya. Nah ini maka wa majam Allahumma baina sa'adati dunya wal akhirah. Apa yang ada pada diri mereka berdua, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal mulku wat tamkin atam fid dunya, kekuasaan dan kemudian kedudukan yang sempurna di atas muka bumi ini. Wan nubuwah wa risalah fid din, diberikan kenabian dan kerasulan di dalam agama ini. Walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh telah kami datangkan, kami hadirkan kepada Daud dan Nabi Sulaiman ilma, ya. Nah karenanya diantaranya juga Allah, ya, bahwa pada perkara ini kita juga mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Sesungguhnya Allah itu sangat ngerti siapa saja orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk memegang risalah. Ya, jadi untuk menentukan seorang itu memiliki keilmuan, kepandaian, mendapatkan kenabian, kerasulan, itu pilihan Allah. Ya, sehingga apa? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang kemudian sakit hati mereka sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka berharap bahwa nabi yang terakhir dari jalur mereka, kan begitu kan? Dari jalur Ishak, gitu kan? Yang ternyata jalur itu dari Nabi Ibrahim, ya, kemudian dari jalur Nabi Ismail. Dan ketika itu Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya yaitu Hajar berada di Mekah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih nabi yang terakhir dari jalur Ismail, tapi mereka nggak terima. Orang-orang Yahudi itu tidak terima. Itu. Yang seharusnya apa? Mereka menginginkan bahwa jalur kenabian itu dari mereka. Tapi apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah yang paling ngerti siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kerasulan. Siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kenabian? Siapa orang-orang yang berhak untuk diberikan kepemimpinan? Siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu? Ya, maka nanti diantaranya ini juga diantaranya untuk menjadi prinsip bagi kita bahwa untuk mengatur kehidupan kita gak ada pilihan kecuali Islam. Gak ada pilihan bagi kita kecuali di semua referensi kehidupan kita. Ya, kita berbicara masalah keluarga, bagaimana menurut Islam? Kita untuk berbicara masalah pekerjaan, bagaimana menurut Islam? Bagaimana kita berbicara tentang bisnis, bagaimana menurut Islam? Kita harus selalu begitu. Ya, karena apa? Di antaranya dengan dalil ini, Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Karena Allah paling ngerti dengan risalah ini pasti akan mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Ya. Jadi ketika segala problem kita, segala masalah kita akan kita kembalikan kepada bagaimana menurut Islam,
maka pasti kita akan aman. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, diantaranya adalah sebagaimana protesnya Bani Israel. Bani Israel itu pernah protes untuk agar bahwa pemerintahan itu atau kepemimpinan itu dipegang oleh bukan Tolut tapi Jalut. Itu kan? Dengan mereka mengatakan apa? Nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Jadi Bani Israel itu mereka mengatakan kami atau Jalut itu yang berhak untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Jalut itu diberikan kekayaan oleh Allah. Gitu kan? Tapi di mana Pak? Prinsip yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu kemudian cocok dan tidak cocoknya untuk menjadi pemimpin bukan karena kayanya. Kadang kan hari ini kita masih bertolak ukur kepada itu kan gitu ya. Kenapa dia kok menjadi kepala desa sampai 5 periode? Karena kaya. Tapi apakah kaya kemudian menjadikan kemakmuran untuk umat? Belum tentu. Dengan kekayaannya bisa menghancurkan umat kok. Dengan kekayaannya bisa menghancurkan umat. Ya. Maka di mana Pak? Allah tetap ada prinsipnya. Maka Allah mengangkat Tolut untuk menjadi pemimpin pada waktu itu. Meskipun Jalut dan Bani Israel mereka menentang, mereka tidak menerima dengan mengatakan nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kami yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada Tolut, karena Tolut tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamilah yang memiliki harta yang berlimpah. Tapi ternyata apa? Allah tetap pada prinsipnya. Yang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang berilmu. Yang diangkat menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang adil. Nah, rahimakumullah. Maka diantaranya ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari hamba-hambanya yang kemudian berhak diberikan kenabian, berhak diberikan kerasulan, diberikan ilmu, pemahaman, yang itu akan kemudian mendatangkan kebaikan, tentunya adanya maslahat. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, adanya orang yang mungkin sudah bersungguh-sungguh, sudah berupaya, fasilitas dilengkapi, tapi Allah tidak menakdirkan dia untuk berilmu, nggak dapat ilmu ternyata. Yang pinginnya kemudian settingan orang tuanya, anaknya nanti menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi pimpinan pondok pesantren mungkin gitu kan, tapi ternyata nggak begitu gitu kan, nggak begitu. Nah ini bahwa yang pertama ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita untuk berusaha, kita untuk berikhtiar, artinya untuk mendapatkan itu semua. Kemudian yang kedua, ilmu adalah sebagai tonggak kekuasaan. Kita mendapati bagaimana ketika awal Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ilmu terlebih dahulu kepada Nabi Daud alaihissalam dan kepada Nabi Sulaiman, baru setelah itu Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Jadi konsep kekuasaan yang benar itu adalah kekuasaan yang diawali dengan ilmu. Kenapa? Karena kekuasaan yang tidak kemudian diiringi dengan ilmu, kekuasaan itu pasti akan merusak. Konsepnya begitu. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Berilmulah dulu sebelum kamu memimpin. Karena kalau kamu memimpin tapi dalam kondisi tidak berilmu, ini berbahaya, dapat merusak kehidupan manusia. Bukan kemudian justru untuk mendatangkan kemaslahatan, tapi malah merusak. Dan pertanggungjawabannya Masya Allah. Dalam riwayat Imam Hakim, riwayat Imam Nasa'i, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-Qudah talatatun. Seorang hakim itu terbagi menjadi 3. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Yang 2 di neraka, sedangkan kemudian yang 1 di surga. Jadi karena memang sulit. Jadi kalau ada 10 pemimpin, bisa jadi itu 9 yang di neraka, 1
yang kemudian apa? Satu yang dia kemudian akan masuk surga. Saking beratnya itu, pertanggungjawabannya, dan benar gak dia dalam memimpin umat, dalam memimpin rakyatnya, dalam mengarahkan orang gitu ya. Benar gak dia? Ya. Jadi apa? Yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang rajulun arafal haq wa qada alaihi wa huwa fil jannah. Seseorang yang dia tahu kebenaran, dia dan menghukumi seseorang dengan kebenaran itu, maka dia di dalam surga. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, berarti ini yang pertama tadi yang masuk surga. Yang berarti yang dua berikutnya, yang nomor 2 dan nomor 3 itu di neraka. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang memberikan keputusan kepada 2 orang yang berselisih, kemudian dia berbuat dolim, maka dia di neraka kata Rasulullah. Kemudian golongan yang ketiga ini juga di neraka. Kondisinya apa? Rajul arafal haq fajara bihi fahuwa finnar. Kemudian yang ketiga itu apa? Seorang pemimpin yang dia ngerti kebenaran tapi ternyata dia berbuat fajir. Ngerti dia ngerti kebenaran tapi dia berbuat fajir, dia berbuat maksiat, dia kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka apa? Golongan yang ketiga juga ini adalah di neraka. Jadi dari 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi akan menjadi seorang pemimpin itu, yang 2 di neraka, hanya 1 yang akan masuk ke dalam surga. Man arafal haq, ya rajulun arafal haq faqadu alaih, seorang yang dia tahu kebenaran dan dia kemudian ya akan membawa umat, membawa yang dia pimpin berdasarkan dengan kebenaran yang dia ketahui itu, maka orang ini akan masuk ke dalam jannah. Maka warahmatullahi kemaslahatannya itu yang luar biasa. Ketika diberi ilmu kemudian menjadi pemimpin. Ya. Karena kalau kita bisa ya, konsep ini untuk kita kembalikan gitu. Artinya apa? Dulu ya, pemimpin itu adalah orang yang berilmu. Maka kita lihat kan begitu kan? Rasul seorang pemimpin, beliau seorang presiden, sekaligus adalah orang yang berilmu. Sehingga apa? Ya semua dipimpin oleh beliau. Peperangan dipimpin oleh beliau, sholat dipimpin oleh beliau, khutbah dipimpin oleh beliau, dan dilanjutkan oleh generasi-generasi mufadzalah berikutnya kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu kan? Ya, pemimpinnya adalah orang yang alim. Maka apa? Kalau kita mau membuat ini, maka mari pelan-pelan, dikit-dikit kita kembalikan kondisi ini. Ya, jadi kalau mau khutbah itu udah nggak perlu nyari ustaz. Siapa? Ya wilayah itu siapa pemimpinnya? Ya kepala desa. Ketika sekelas kecamatan, ya pak camatnya. Ya. Ketika kemudian kelas kota, ya wali kotanya, gubernurnya, itu yang khutbah. Gitu loh. Ya. Jadi ketika kemudian mungkin pada skup masyarakat, skup desa, siapa pemimpinnya? Siapa yang kemudian akan menjadi imam di masjid ini? Siapa RT-nya? RT itu menjadi imam. Ya. Maka kalau ini kemudian kondisi ini hal ini dikondisikan, masya Allah, gitu loh. Jadi nggak ada RT yang nggak kelihatan di masjid, itu nggak ada. Pasti kelihatan di masjid. Kenapa? Wong imamnya, gitu kan? Ya. Nggak ada kemudian kepala dusun yang tidak kelihatan di masjid, yang kemudian pengajian itu belum mulai kalau kepala dusun nggak datang. Kenapa? Karena dia yang akan ngisi, gitu loh. Nah kenapa hari ini kemudian tidak sejalan? Ya karena kepala dusunnya kemana gitu kan? Nah ini sudah azan dari tadi belum komat-komat, ini di mana? Oh ini lagi ngadiri orgenan. Nah kalau kemudian kepala desanya lagi ngadiri orgenan, lagi ngadiri wayangan, ya repot. Ya oke lah mungkin kalau sebagai untuk mengayom masyarakat, tapi apa? Ada azan ke masjid dulu. Ya, nah kenapa? Oh saya imamnya, gitu kan? Ada doa yang memimpin doanya siapa? Yo RT. Yang memimpin doa itu siapa? Yo
maka coba kalau kita akan mengembalikan kepada konsep yang benar itu caranya. Ya mulai dari yang kecil gitu. Ya mulai dari yang kecil untuk kita praktekkan begitu. Ya. Dan kalau untuk suku kita memang kita sudah mempraktekkan itu. Di sebuah pesantren siapa yang akan menjadi imamnya? Ya kepala pesantren, mudir. Ya. Ketika kemudian mudirnya nggak ada atau ketika kemudian ternyata ketika itu ada tamu dari yayasan, ya ketua yayasan di atasnya. Gitu ya. Nah jadi masya Allah ini kondisi seperti ini yang kemudian untuk coba dikit-dikit untuk kita praktekkan. Maka ketika kita tuntut begini, insya Allah perubahan itu akan terjadi di tengah-tengah umat gitu loh. Ya, masa kemudian Pak RT-nya atau RW-nya atau kepala desanya manggung gitu kan? Tadi baru imam sekarang manggung kan izin loh. Tapi kalau nggak pernah jadi imam manggung ya pede wae, gitu kan? Pede wae. Ya, karena apa ya nggak pernah mimpin doa, tidak pernah jadi imam. Ya, makanya masya Allah sederhana sebetulnya kondisinya ini, sederhana. Nyari-nyari siapa ini yang mau khutbah Idul Fitri, gak usah bingung-bingung, kepala desa. Ini mau siapa? Pak RT-nya. Oh, kalau gitu saya nggak jadi kepala RT ya sudah minggir. Orang-orang yang alim itu untuk kemudian menjadi RT, orang-orang yang alim itu menjadi RW, orang-orang yang alim itu menjadi kepala desa, menjadi camat, itu orang-orang alim. Kalau memang Anda nggak siap nanti untuk memimpin doa, memimpin kemudian untuk jadi imam, memimpin untuk berkhutbah, kalau nggak bisa, jangan jadi pemimpin. Ya, nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di mana bahwa pelajarannya dari ayat tadi, ya bahwa di mana ilmu itu adalah sebagai tonggak kekuasaan. Ya, di mana Allah memberikan, ya, kekuasaan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman setelah Allah datangkan kepada mereka ilmu. Sehingga apa? Memberikan kebaikan. Ya, memberikan kebaikan. Nanti kita akan lihat yang berikutnya adalah yaitu apa? Bersyukur atas nikmat ilmu. Ya, bersyukur atas nikmat ilmu. Apa yang mereka katakan, yang mereka ucapkan? Yang mereka ucapkan berdua, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mengatakan pada lafaz berikutnya apa? Waqala. Di sini lamnya pakai lam panjang menunjukkan yang berkata itu dua. Kalau qala itu satu orang mengatakan, kalau qala dua orang, kalau qalu berarti tiga orang. Ya. Nah, di mana Pak? Di sini qala hanya panjang berarti dua orang. Siapa? Yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Memuji Allah, ya, dengan mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan keutamaan atas diri kami di atas orang-orang mukmin yang lain. Kenapa? Diberi ilmu, diberi kekuasaan, diberi kenabian, masya Allah, diberi kerasulan. Ya, maka ini maka ya pelajaran yang ketiga bersyukur atas nikmat ilmu. Ya, jadi ilmu itu bukan untuk kita sombongkan. Ya, ilmu itu bukan untuk kemudian apa persaingan, gitu loh. Ya. Jadi kadang ketika mendapati ada temannya lain yang berilmu, kemudian pengikutnya banyak, yang kemudian mau membersamainya banyak, kok timbul iri. Nggak usah. Maka kadang saya melihat adanya masih banyaknya penyakit terjadi di tengah-tengah umat ini karena terjadi begitu. Lalu kita mengajak umat ini kepada Allah kok, bukan kepada kelompok, bukan kepada pribadi kita, bukan. Ya, bukan kepada pribadi kita. Ya. Yang kadang kemudian sudah taklim kemana gitu udah panasnya luar biasa hatinya. Ya. Kami di Bandar Lampung itu juga punya binaan. Ada berapa binaan? Kami sampaikan konsepnya seperti apa. Konsepnya kami sampaikan kepada mereka. Antum memiliki binaan, antum binaan kepada kami. Apapun permasalahan antum kepada kami, problem keluarga antum kepada kami.
ada saudara antum yang meninggal atau mungkin orang terdekat antum meninggal, itularnya kepada kami. Ya, di mana Pak? Untuk kemudian terkait dengan pembinaan antum harus jelas bersama kami atau dengan siapa. Tapi kalau untuk taklimul am silahkan ambil dengan siapa saja, selagi itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya karena kita kan biar gak bingung, Ustaz ibu saya meninggal, kita mau nelpon siapa juga? Kita menghubungi siapa? Ya kan? Tapi ketika kita jelas kita ini dibina oleh siapa, ya kan? Jadi ketika nanti kemudian ada mungkin ibu kita meninggal, kita nelpon Ustaz, ya ibu saya meninggal. Oh iya, nanti akan kita datangkan yang bisa mengurus jenazahnya. Nanti teman-teman akan datang ke tempat ke rumah sampean untuk membantu kerepotan sampean. Gitu. Adapun kalau mau taklim dengan siapa saja, selagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bukan taklim kepada Ahmadiyah, bukan taklim kepada Syiah. Yang itu kami kategorikan sudah di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, baru ya bersyukur akan atas nikmat ilmu. Di sini dikatakan kata Umar bin Abdul Aziz itu pernah menuliskan satu surat dengan beliau mengatakan innallaha lam yan'am ala abdi nikmatin fa hamidallahu 'alaiha illa kana hamduhu afdalu min nikmatihi. Masyaallah ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan tidaklah ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dan hamba itu kemudian memuji Allah kecuali adalah ya di mana pujian itu lebih baik dari ilmu yang dia dapatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, memuji Allah ya dengan dia mengatakan apa ya alhamdulillah alladzi fadolani ala katsirin min ibadihil mu'minin. Memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan keutamaan kepada kami di atas orang-orang mukmin yang lain. Ya, itu apa? Untuk mensyukuri daripada nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Di mana antaranya Allah mengatakan apa? Alladzi fadolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bahkan apa? Orang yang berilmu itu memiliki keutamaan beberapa derajat dari orang mukmin. Itu yang disebutkan juga dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 kan? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Abbas, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Ya, sesungguhnya lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Bisa berimi'ah darajat. Masya Allah. Di mana apa? Beliau mengatakan sesungguhnya untuk para ulama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Dengan berapa derajat? Ya, 700 derajat. Dan kata beliau, antara satu derajat dengan satu derajat yang lainnya adalah perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ya, jadi artinya apa? Orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang itu akan mencapai derajat iman harus melalui proses ilmu. Ya. Makanya maka mari. Ya. Di antaranya ini yang untuk mari kita gemborkan, mari kita kemudian kampanyekan. Berilmu dan berilmu. Ya, belajar dan belajar. Ya. Maka apa? Ya. Satu sisi ya, mungkin itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Untuk diantaranya takdim kita, penghargaan kita, penghormatan kita dengan orang yang mungkin lebih dulu belajar ilmunya dari kita, meskipun ternyata mungkin beliau itu tidak terkenal sebagai seorang ustadz, ya kadang kan begitu.
Tapi apa salahnya ketika kita akan mengkader ustadz-ustadz yang nanti kemudian mereka mungkin akan mendapatkan LC, MA, doktor, begitu kan? Yang nanti kemudian mereka akan kembali ke negeri kita, kembali ke wilayah kita, yang kemudian akan mengajarkan kita, kalaupun tidak mengajarkan kita, akan mengajarkan ke anak-anak kita. Gitu loh. Jadi sehingga jangan kemudian kok muncul satu sisinya nggak ada masalah gitu loh. Yang mengajarkan kepada kita itu ya teman kita dulu, gitu kan? Yang sama-sama belajar ilmu, tapi karena mungkin dia ada prestasi-prestasi yang kemudian dia dapat naiknya, yang kemudian dia mengajarkan ilmu kepada kita. Kadang orang itu akhirnya kemudian malas-malesan, dia juga nggak terkenal akan keustatannya kok, dia itu bukan ustadz dan seterusnya mungkin gitu. Tapi apakah kemudian salah baik kita kemudian untuk menyiapkan kader-kader para ustadz, kader-kader yang mereka betul-betul kita sekolahkan gitu. Ya, yang sehingga apa? Ya, orang kan kadang di yang lain itu kan ngenyek gitu. Ya siapa sih guru kamu ini? Gurumu itu sopo, belajar itu nggak boleh sembarang loh, gitu kan? Kita juga nanti bingung toh, kalau dibegitukan. Kamu belajar itu pakai kitab nggak? Kitabmu apa? Repot juga kan kita gitu ya. Makanya diantaranya ini kami di Bandar Lampung itu sudah mulai. Yuk, kami siapkan kajian-kajian kitab. Ya, kalian itu ikut ngaji, megang kitabnya juga bersama dengan ustadznya megang kitabnya. Ya, sehingga ketika orang akan tanya, kamu belajar akidah kitabnya apa? Kitabnya ini. Kamu punya kitabnya? Punya. Kamu bisa bacanya? Bisa. Itu Arabnya gundul nggak gundul, gitu ya. Tapi sudah tak kasih jenggot gitu ya. Sudah tak harokati gitu ya. Ya, ustadznya ngasih anak apa, kemudian kasih arti apa, udah ya saya punya aktif tulis gitu ya. Tapi saya bisa gitu. Nah ini diantaranya adalah upaya kita untuk apa? Menimbulkan keilmiahan di tengah-tengah umat agar kemudian apa? Ilmu dan terus kita berilmu. Karena apa? Kejayaan satu masyarakat, kemakmuran satu masyarakat, kesuksesan satu masyarakat dilihat dari ilmu mereka. Ya. Maka kalau bisa kita bersabar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bersabar. Ya. Dengan mungkin ustadz-ustadz yang itu memang bagus keilmuannya. Tapi ketika nanti kemudian diperem lagi, kirimkan ke Yaman, kirimkan ke Madinah, kirimkan ke Sudan, kirimkan ke Mesir, ya kan? Setelah mereka minimal S2 pulang. Gitu kan? Mereka pulang dengan membawa buku, mereka pulang dengan membawa ilmu. Ya. Nah, kepada fitin rahimani warahmatullah, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kelima, warisan para nabi. Ilmu ini adalah warisan para nabi. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam kisah ya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, wa warisa Sulaiman Dauda. Ya, dan dimana bahwa ketika itu Nabi Sulaiman mewariskan kepada Daud. Ya, yang sebetulnya dimana kalau kita nanti melihat kepada tafsirnya, sebetulnya adalah lebih kepada Daud bapaknya mewariskan ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang dimaksud di sini itu adalah ilmu. Ya, jadi dimana karena apa? Tidak mungkin yang dimaksud yang diwariskan ini adalah harta, tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam itu memiliki 100 istri, kan? Ya, ingin kayak Nabi Daud enggak? Ingin kayak gini gitu ya, ingin kayak Nabi Daud enggak gitu ya? Ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu apa? Istrinya itu 100, anaknya udah banyak. Di antaranya dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu dari istri yang ke-17. Ya, kalau kita kadang ya punya anak 5, 6, manggil-manggilnya udah salah-salah, gitu kan? Yang kadang ini anak yang keberapa Pak? Nanti dulu diurutin. Yang ketiga, kan baru 5, ya kan? Ya, kalau anaknya 20, iya. Ya, bahkan nanti ini dari ibu yang mana? Waduh, lupa juga ini ya.
makmu sopo le gitu ya. Mamamu sopo gitu. Ya, padahal yang nanya itu bapaknya sendiri, lupa. Ya, ini tuh dengan ibu yang mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi singkatnya apa? Yang dimaksud di sini bahwa Nabi Daud alaihi salam wariskan kepada putranya itu adalah ilmu, bukan harta. Karena kalau harta kan berarti nggak adil. Masa kok hanya diwariskan kepada Sulaiman kan begitu kan? Hanya diwariskan kepada Nabi Sulaiman, karena memang yang diwariskan, arti bahwa yang diwariskan di sini itu adalah ilmu. Ya, karena ternyata itulah konsep para nabi. Ya, di sini disebutkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, "Nahnu maksyarul anbiya la nuwaris ma taraknahu shadaqah." Kami dari kalangan para nabi tidak mewariskan harta. Kalaupun punya cuma sedikit dan itu pun jatuhnya sedekah. Masya Allah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mengikuti konsep Nabi, memang hidup itu nggak mengkhawatirkan, hidup itu nggak menggelisahkan, hidup itu tidak khawatir. Kenapa? Ya kenapa nggak punya yang disimpan? Ya, kalau kita nggak menargetkan untuk yang disimpan, sebetulnya mungkin sederhana hidup ini. Ya, hidup ini sederhana. Ya, lah kita mungkin jualan cilok atau buat pempek-pempekan juga itu loh ya, bukan pempek tenanan. Kalau pempek tenanan itu kan yang pempek Palembang, apa istilahnya gitu ya, yang ikan itu ya rasa gitu. Ya buat pempekan aja lah. Ya, kemudian apa? Dibawa ke sekolah SD. Nah, SD bahkan bukan sengaja, sambil ngajar bawa pempek dibungkus. Lalu jualan ustadz pasti laris. Gitu kan, pasti laris. Orang cukup, taruh pakai ini lagi. Oh kan, santunya potong beli gitu kan. Ya, nah, cuman bawa pempek saja. Kalau hanya untuk kebutuhan kita, saya yakin cukup itu, ya kan? Kalau kita menyengaja lah mungkin dari pagi sampai mungkin jam 10 itu istirahat gitu ya, istirahat. Ya, ketika sudah kita tahu waktunya kapan anak-anak SD itu istirahat, kita kemudian makan di situ, kita nongkrong di situ, udah langsung dikerumuni, entek, udah berapa? 50.000. Kita datang ke rumah, Dik, kalau makan butuh berapa hari ini? 20.000 mas, masih 30.000 loh. Sederhana kan sebetulnya, sederhana. Kalau kita mengikuti konsep Nabi, Rasulullah nggak punya simpenan, kan? Rasulullah nggak punya simpenan. Ya tadi ini kita masih punya simpenan itu. Lah kan mau 50, pakai 20 masih 30. 30 kali 3, 900.000. Masya Allah, gede juga ternyata. Ya, makanya Rasulullah itu hidupnya nggak gelisah. Rasulullah itu hidupnya nggak bingung gitu. Ya, karena ternyata ya sederhana begitu sebetulnya konsepnya. Makanya apa? Kami dari golongan para nabi kata Rasulullah, lalu waris, tidak memberikan warisan. Ya, maka roknahu wa Rasulullah. Apa yang kami tinggalkan, kalaupun ada, itu menjadi sedekah. Ya, itu menjadi sedekah bukan untuk anak kami. Masya Allah itu konsep yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang keenam, ya sebelum terakhir, itu di mana apa? Orasi politik dan pemaparan visi dan misi. Ini penting. Seorang yang pemimpin, seorang pemimpin itu harus pandai berpikir. Pemimpin itu harus pandai ngomong. Pemimpin itu harus pandai ngomong di publik. Ya, kalau enggak ya repot. Ya, tetap ketika punya ajudan itu enggak selengkap daripada pimpinan. Meskipun dia punya protokolnya yang menyampaikan pesan-pesan paling cuma bacain. Orang baca juga kan untuk nulis itu kan ininya aja sih sekenanya. Beda dengan penjelasannya secara langsung. Nah, kita lihat ayatnya diantaranya adalah pada ayat tadi, wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Ya, ketika itu kemudian ya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair, kami diberikan kelebihan oleh Allah mampu untuk berdialog dengan binatang, mampu untuk berdialog dengan burung-burung, wa utina min kulli syai', dan kami diberikan ilmu yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Bisa juga berbicara, berdialog dengan jin.
kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sungguh sangat banyak dan sungguh sangat luar biasa. Ya. Tapi di mana Pak? Ya ini. Ya. Jadi di mana Pak? Nabi Sulaiman untuk bisa menyampaikan ini kepada halayak ramai, akan kemampuannya, akan kemudian kepandaiannya, akan kemudian kelebihannya. Artinya apa? Mampu untuk memberikan orasi politik, ya. Dan kemudian apa? Mampu untuk memaparkan visi dan misi, ya. Ya semua kita harus awal itu ya begitu. Apa visi kita? Apa misi kita? Ya. Nah ini kemudian apa? Untuk kemudian jelas. Kemudian yang terakhir, ya, pengakuan terhadap nikmat Allah, di mana Allah kemudian mengatakan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah merupakan satu karunia yang sangat nyata yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahmatullah, ya, sebetulnya dengan ayat ini untuk mengambil satu pelajaran penting bagi kita, maka mari jangan berhenti kita untuk berilmu. Mari ya, jangan berhenti kita untuk belajar. Mari jangan merasa cukup dalam belajar kita. Mari kita untuk meningkatkannya. Ya, mari kita untuk meningkatkannya. Ya, bagaimana caranya? Mari kita untuk upayakan. Ya, kalau ternyata kok kita ini belum mendapati ustadz-ustadz yang bisa kemudian untuk menongkrongi kita dengan keilmuan yang mumpuni, maka apa? Mari kita kirim kembali, kita kader, kita kirimkan ke luar negeri, mereka biar sekolah lagi, menimba ilmu lagi, gitu ya. Ya kadang sudah ada di wilayah sini malah ke metro Pak ya. Ya ada Ustadz Syahid. Ya kalau nggak salah kan orang sini kan ya. Ya orang sini akhirnya tapi malah ke metro ya. Harusnya kan di sini gitu ya. Orang sini ke sini. Gitu kan. Kalau kurang tambah siapkan siapa yang kemudian bisa disekolahkan. Gitu. Sampai kemudian mereka antum jangan pulang kecuali sudah doktor. Udah begitu. Ya. Sehingga nggak kemudian dinyak orang gitu loh. Dinyak orang belajar seperti apa? Dia belajarnya dengan siapa? Ilmunya dari mana? Gitu. Maka apa? Ini semua perlu ditingkatkan. Nah kalau ininya baik gitu kan, berlomba-lomba dalam bermajelis ilmu, masya Allah ya. Dan hari ini sudah mulai kan munculnya apa namanya bersanad gitu kan. Ini juga untuk apa namanya mengangkat daripada semangat kita. Ya, baca Quran kita harus bersama, ya, dan seterusnya. Dan ini menjadikan satu pelajaran penting bagi kita. Ya, maka mari bahwa diantaranya kemenangan umat, kemajuan umat itu dilihat sejauh mana mereka kemudian peduli dan perhatian terhadap ilmu. Dan kita mengambil pelajaran penting dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang sungguh luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, sebagai nabi yang dipilih oleh Allah, yang kemudian diawali dari mereka diberikan ilmu oleh Allah, mereka mendapatkan ilmu, yang kemudian Allah berikan kekuasaan kepada mereka dan Allah berikan kenabian kepada mereka, akan menjadi sempurna semua itu. Ya, semua ternyata diawali dengan ilmu. Seorang suami itu akan baik kalau dia berilmu, seorang istri itu akan solehah kalau dia berilmu, seorang anak itu akan soleh kalau dia berilmu, seorang pemimpin itu akan baik kalau dia berilmu. Semua fondasinya itu ada pada ilmu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'min. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.